Haleluya, selamat pagi saudara yang kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Kembali bersama dengan Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Philamaltimas dalam sesi menyapa di pagi hari ini. Kita buka bersama dalam Injil Matius pasalnya yang ke-18, kita baca ayatnya yang ke-19. Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, satu perjanjian Allah dengan kita, Yesus dengan kita, menyatakan bahwa kalau kita dua tiga orang sehati berkumpul dalam nama Yesus dan kita berdoa, maka Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa tersebut. Nah, saudara kasih Tuhan, bicara tentang dua tiga orang berkumpul, saudaraku, bisa juga diambil dari beberapa anggota keluarga yang ada, dan juga bisa juga dalam satu komunitas di mana dua atau tiga orang berkumpul, berkomunitas, maka Tuhan hadir. Dan apa yang Tuhan inginkan bukan hanya kita berkomunitas, tetapi kita harus sehati, kita harus berdoa, dan doa kita harus sepakat. Walaupun saudaraku kelihatannya tidak banyak komunitas ini, tetapi mari dengan kita berlaku seperti apa yang Tuhan inginkan, yaitu bahwa Tuhan ingin kita berkumpul namun dengan sehati, lalu kita berdoa, maka doa itu Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Nah, apa saja saudara-saudara yang diperlukan dari kita semua, selain kita sehati sepakat berdoa, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, kita membaca ayatnya yang terakhir dari perikop yang pertama, dengan perikop perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Nah, saudara kasih Tuhan, atau saya baca mulai ayatnya yang ke-6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang alim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, saudara-saudara, Matius 18 menyatakan, dua tiga orang berkumpul sehati sepakat, maka komunitas itu menjadi satu komunitas yang kuat, yang penuh dengan kesatuan dalam kita bersepakat, dalam kita juga menyampaikan doa-doa kita. Dan Tuhan berkata dalam Matius 18 tadi bahwa dua tiga orang sehati berdoa memakai nama Tuhan, maka Tuhan mendengar dan menjawab. Nah, saudara, dalam Injil Lukas, saudaraku, ada satu penekanan yang kita harus juga miliki dalam kita menerima jawaban-jawaban daripada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus berkata bahwa kalau orang-orang pilihannya yang siang malam berseru, dan Allah membenarkan kita, saudaraku. Jadi kalau Allah membenarkan kita, maka kita, saudara Tuhan, doa kita tidak akan sia-sia. Namun kita juga harus mengerti bahwa selain kita dibenarkan karena kita adalah orang-orang pilihan Allah yang siang malam berseru, saudaraku, berarti kita berdoa tak henti-hentinya, berdoa bertalu-talu, saudaraku. Yang dibutuhkan adalah bahwa kita dibenarkan dan kita menerima janji Tuhan. Namun ayat 8 berkata bahwa Aku berkata kepadamu, ia akan segera, ia ini adalah Allah, ini adalah Yesus, segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara kasih Tuhan, jaminan Tuhan, kita bersekutu, kita berdoa bersama, 2-3 orang sehati, Tuhan hadir, Tuhan dengar jawaban kita, Tuhan dengar doa-doa kita, dan Tuhan jawab. Dan saudara kasih Tuhan, mari. Kadangkala saudaraku, jawaban itu tidak seperti yang kita inginkan, instan atau segera dan sebagainya.
Dan Tuhan bekerja, ingat menurut waktunya Tuhan, dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terindah, waktu Tuhan adalah waktu yang luar biasa. Dan saudara yang kasih Tuhan, dalam menantikan jawaban inilah seringkali kita menjadi lemah, kita menjadi bimbang, kita menjadi ragu. Nah, disinilah kuncinya. Kunci apa saudara kasih Tuhan? 2-3 orang sehati, 2-3 orang sepakat, 2-3 orang berseru bersama, 2-3 orang saudaraku. 2-3 orang ini saudara harus berfungsi satu sama lain saudaraku. Yaitu apa? Sebelum kita mendapatkan jawaban Tuhan saudaraku, kita harus saling mendukung, kita harus saling menguatkan, kita harus saling mendoakan. Saudaraku, kenapa? Karena dikatakan di sini Yesus berkata, kalau Anak Manusia itu datang di sini bukan kedatangan kedua kali, tapi kedatangan di sini adalah jawaban atas doa-doa kita. Nah, saudara, kalau demikian, ketika Dia ingin menjawab doa kita, saudaraku, masih adakah kita beriman ini, saudaraku? Nah, dari 1, 2, 3, saudaraku, masihkah kita beriman? Nah, bagaimana saudara kita bisa tetap beriman? Disinilah fungsi, disinilah kunci. Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga saudaraku harus saling mengingatkan, saling menguatkan, saling memberikan support saudaraku, saling melakukan segala sesuatunya. Sehingga 2-3 orang ini saudaraku tidak terpecah. 2-3 orang ini saudaraku tidak satu sama lain saling mengeluh dan sebagainya. Dan kesatuan inilah yang akan membuahkan segala pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mari saudaraku tetap semangat, jangan kendor, tetap berdoa. Dan mari komunitas kita saudaraku harus terus saling mendoakan, saling menguatkan, saling memberikan support, dan saling melakukan segala sesuatunya. Maka saya yakin dan percaya komunitas saudara, pergumulan saudara, perjuangan saudara, kesehatan saudara akan membuahkan karya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita datang pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kembali hamba-Mu datang padamu. Berdoa dan menyerahkan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Mari Tuhan kembali ingatkan kami bahwa kami sehati berdoa Tuhan hadir. Namun Tuhan ketika kami berdoa dan doa itu belum menerima jawaban dari pertolongan daripada Tuhan, kami Tuhan satu sama lain harus saling menguatkan, saling mendukung, saling mengingatkan, saling Tuhan memberikan support. Sehingga Tuhan kami, ke kelompok kami Tuhan, komunitas kami, 2-3 orang sehati kami Tuhan akan tetap eksis. Dan ketika Tuhan menjawab doa, ketika Tuhan memberikan jawaban, ketika Tuhan melakukan segala sesuatunya, luar biasa terjadi karena kami tetap menjadi satu komunitas yang tidak berubah dan tidak akan berubah. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Berkati Tuhan Yesus umat-umat-Mu dalam seluruh kebenaran mereka masing-masing. Apapun kegiatan mereka, aktivitas mereka sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati mereka, sertai mereka, lindungi mereka, kuasai mereka, baik ketika mereka berusaha maupun bekerja, ketika mereka sekolah maupun kuliah. Tuhan nyatakan semuanya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Hamba yakin yang percaya Tuhan Yesus, inilah firman yang Tuhan akan nyatakan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.